Ibu Lisa, sekarang kami dari Komokrona 1 ingin mempresentasikan Final Presentation Operation Management berdasarkan data yang telah didapatkan dari Made for Makeup. Nah, untuk presentasi kali ini kami akan langsung skip ke slide 14, yaitu studi dan analisis, karena yang sebelumnya telah dijelaskan di presentasi sebelumnya, yaitu Company Observation. Nah, untuk slide selanjutnya itu kita akan langsung masuk ke subbab Operation Management, Concept, Tools, and Techniques to Solve the Problems, di mana untuk menjawab segala permasalahan Operation Management dari Made for Makeup, kami menggunakan 3 operational concept, yaitu Forecasting, Inventory Management, dan Quality Management atau Quality Control. Dan untuk menjelaskan konsep tersebut, kami juga menggunakan real data untuk produk Effortless 3-in-1 Velvet Multi Lip Blush yang diproduksi oleh Made for Makeup. Kalau kita lihat di tabelnya, itu data yang disajikan mulai dari harga, lalu ada sales dari bulan Januari sampai Mei 2020, kemudian reorder point, order cost, lead time to vendor, lead time to customer, carrying cost, MOQ, dan juga defect rate. Pertama-tama, kami memilih forecasting method yaitu moving average karena Made for Makeup sendiri memiliki angka sales yang sangat random dan juga sering mengalami surplus dan juga shortage. Kami menggunakan 2, yaitu 3 dan 5 bulan untuk metode forecasting moving average. Lalu untuk rata-rata demand-nya setelah dihitung ada 390 unit, dan reorder point mereka ini adalah 150 unit yang menurut kami sangat kecil dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk reorder point. Sehingga reorder point mereka sangat rendah dan stok diperkirakan akan habis sebelum stok yang baru masuk. Dan inilah salah satu alasannya mengapa produk Made for Makeup sering banget sold out. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin membahas mengenai inventory management. Jadi selama ini Made for Makeup itu menggunakan fixed order quantity di mana mereka mengorder sesuai dengan minimum order quantity dari vendor, yaitu berkisar 1000 sampai 2000 piece yang tidak dibedakan dengan menurut variannya. Jadi mereka setiap barang yang habis mereka order 1000 sampai 2000 piece. Nah, sedangkan menurut kami cara ini kurang efektif karena kurang memperhitungkan carrying cost dan juga shortage cost. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk beralih ke EOQ model untuk menekan shortage dan juga carrying cost. Penggunaan fixed order quantity juga tidak relevan lagi dengan keadaan perusahaan mereka karena varian produknya sangat banyak. Nah, maka itu kami ingin menghitung berapa jumlah pesanan yang optimal untuk produk 3-in-1 lip blush sesuai dengan data yang kami sudah dapatkan. Nah, untuk carrying cost sebulan adalah 12.500.000. Maka jika kami kali dalam setahun, hasilnya adalah 150 juta rupiah. Itu untuk biaya sewa gudang. Dan juga produk ini memakan sekitar 10% space dari gudang tersebut. Yang berarti carrying cost untuk produk ini adalah 15 juta. Nah, itu untuk total 1000 unit. Maka jika dibagi per unit, maka 15.000 per unit untuk 1 tahun. Itu carrying cost. Untuk ordering cost, mereka melakukan order dari Cina dan juga itu menyangkut jasa titip, dan ini barangnya langsung bisa per crate, per kotak gitu, itu bisa masuk sampai 2000-an piece. Tapi mereka biasa nggak penuh, karena mereka cuma ikutin MOQ, yang dimana MOQ untuk produk ini adalah 1000 piece. Nah, jadi ordering cost itu mereka perkirakan sekitar 1 juta rupiah. Dan juga demand per year, dengan melakukan forecast 3-month moving average method, itu 4.731 unit per tahun. Nah, maka Q optimalnya bisa dihitung dengan rumus Q optimal dan mendapatkan 794 piece sebagai order size yang optimal. Nah, lalu untuk order per year, yaitu demand dibagi Q optimal, menjadi 6 order dalam setahun. Dan juga order cycle time, yaitu 61 hari, artinya mereka harus melakukan ordering setiap 61 hari. Nah, untuk reorder point juga bisa dihitung dengan cara daily demand dikali lead time, yaitu hasilnya akan menjadi 780 unit. Nah, seharusnya order size-nya kan 794 unit, dan juga jarak antar order itu diatur menjadi 61 hari. Nah, berarti mereka itu masih terlalu besar order size-nya, dan juga reorder point-nya itu 780 unit, di mana mereka itu ordering point-nya itu 150 unit, maka terlalu kecil sehingga akan menimbulkan shortage cost. Nah, sedangkan order size yang salah itu bisa menimbulkan carrying cost yang tinggi, sehingga cost management dalam perusahaan ini masih kurang efisien. Selanjutnya quality management. Jadi quality management dilakukan ini adalah untuk menjaga konsistensi dan juga kualitas dari produk-produk. Jadi terdapat 2 dimensi quality management, yaitu produk dan service. Untuk produk mereka harus memberikan conformance atau produknya itu harus sesuai dengan desain
dan fitur yang ditawarkan. Dan untuk service ini contohnya seperti lead time yang lebih singkat, customer service, dan after sales service yang diberikan. Lalu untuk mengetahui berapa banyak produk yang baik dan juga produktivitas dari vendor atau supplier, kami harus menggunakan ECT Quality Management Productivity. Lalu untuk tabel di sini, itu berasal dari data dari Made4Makeup. Rumusnya, kami memakai rumus yield, yaitu quantity dikali good percentage of good quality units ditambah quantity kali persentase bad units dikali rework units, dan kami mendapatkan 994 lip blush. Jadi kita bisa konklusin kalau setiap produksi lip blush yaitu 1000 piece dengan defect rate yang ada 3%, vendor tersebut bisa membuat 994 pieces lip blush yang sesuai dengan standar dan kualitas yang diinginkan. Kemudian untuk project manajemennya bisa dilihat rata-rata cost yang dikeluarkan oleh Made4Makeup itu sebesar 36 juta. Sedangkan untuk profit ketika mereka menjual 1000 pieces itu adalah 66 juta. Maka ROI mereka adalah sebesar 83,314% yang adalah positif dengan presentasi yang tinggi. Sehingga kami mengkonklusi bahwa project ini untuk menjual multi lip blush ini dapat dijalani oleh Made4Makeup dan berhasil dan bisa dilanjutkan ke depannya. Saat melakukan wawancara dengan Made4Makeup, perusahaan ini terlihat sangat stabil, sukses, dan matang, di mana sales mereka juga termasuk tinggi dan tidak terlalu berpengaruh dari efek pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga sangat inovatif karena memiliki sangat banyak jenis produk yang ada di dalam produk list mereka. Jika perusahaan biasanya memiliki masalah yang sangat mengganggu kinerja perusahaan, hal itu tidak terlihat pada Made4Makeup karena mereka menjabarkan setiap masalah yang ada kepada kami dan itu terlihat kecil dan sepele dan sepertinya tidak akan berpengaruh dan berdampak besar bagi perusahaan. Namun setelah melakukan analisis kepada operasional perusahaan kosmetik Made4Makeup dengan teori-teori operational management yang telah kami dapatkan, ternyata masih banyak kesalahan yang bisa berdampak pada perusahaan sedangkan mereka tidak menyadarinya, seperti penumpukan stok dan waktu tunggu yang lama dilalui oleh konsumen. Itu juga menjadi masalah karena mereka tidak memiliki reorder point yang mumpuni untuk memenuhi demand kepada konsumen. Setelah melakukan analisis terkait operational management Made4Makeup, kami mendapatkan rekomendasi untuk meningkatkan profit dan meminimalisir cost untuk Made4Makeup. Yang pertama itu forecasting demand untuk produk agar dapat memproduksi jumlah yang tepat, bukan hanya memesan saat stok habis atau menghitung stok habis dalam beberapa bulan, melainkan juga tahu di bulan berapa kira-kira ada berapa stok yang akan terjual. Berikutnya adalah menghitung berapa besar carrying cost yang akan mereka bayar, karena selama ini belum terlalu dipertimbangkan oleh Made4Makeup. Selanjutnya adalah patut dipertimbangkan juga ada shortage cost, di mana adanya biaya jika konsumen kehabisan sebuah produk dan harus menunggu 3-4 bulan, di mana itu menjadi peluang penjualan yang sangat besar yang bisa dilakukan oleh Made4Makeup. Lalu memperbaiki perhitungan reorder point karena tidak semua produk memiliki reorder point yang sama, di mana kesalahan mengukur reorder point dapat menyebabkan terjadinya shortage cost yang juga memakan biaya peluang. Nah, order size dari setiap barang juga harus dihitung, bukan hanya mengikuti MOQ, karena order size sangat berpengaruh kepada shortage cost dan carrying cost, kedua biaya yang seringkali terlupakan dan diremehkan. Untuk quality control, Made4Makeup juga harus memperhatikan yield untuk mengetahui berapa stok cadangan yang harus dipesan untuk tetap memenuhi permintaan konsumen dengan cara menghitungkan beberapa banyak barang yang kira-kira rusak dan tidak layak jual. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.